adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya nih hari ini? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah semuanya bisa sehat selalu tanpa kekurangan satu hal apapun. Kakak juga harap khususnya hari Minggu ini kita semua diberikan damai sukacita ya untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita beribadah, kita mau bersaat teduh sejenak. Ayo kita siapkan posisi kita dengan baik dan benar. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu yang diambil dari Kidung Ceria 23 yang berjudul Anak-anak Puji Nama Allah, bait yang pertama dan yang kedua. Kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, siapkan sikap kita dengan baik dan benar. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami berkat ya Tuhan. Kami bisa beribadah bersama ya Tuhan, meskipun kami tidak bisa hadir ke dalam gereja-Mu ya Tuhan, tapi kami bisa beribadah ya Tuhan bersama-sama lewat perantara YouTube ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa, kiranya ibadah yang kami lakukan saat ini ya Tuhan, bisa berjalan dengan hikmat ya Tuhan, dari awal sampai akhir tanpa kekurangan satu hal apapun. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang diambil dari Kidung Ceria 90 yang berjudul Yesus Sayang Padaku, bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat emas yang diambil dari Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu yang diambil dari Kidung Ceria 27 yang berjudul Sedangkan Burung yang Kecil, bait yang pertama dan yang kedua. Sedangkan burung yang kecil Tuhan menjaganya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Kepada makhluk yang kecil berlimpah kasih-Nya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Kembang di hutan dan lembah dihias olehnya, diberinya harum semerbak dan warna yang cerah. Kepada makhluk yang kecil berlimpah kasih-Nya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi ya dengan Kak Juwita sebagai pemberita firman Tuhan. Nah, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus lebih dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, Engkau tahu sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman yang kami dengar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, berkatilah juga hamba yang akan memberitakan firman. Kiranya melalui pemberitaan firman, hamba boleh menyatakan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun dan pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop Pentakosta yang menyatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh. Dari segala bangsa di bawah kolong langit, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan nih. Kira-kira ada yang tahu gak? Kisah Para Rasul tadi menceritakan apa? Iya, Kisah Para Rasul menceritakan tentang peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta.
Pentakosta itu apa sih, Kak? Kalau dulu, Pentakosta itu perayaan syukur panen gandum di Yerusalem. Panen gandum itu seperti apa sih, Kak? Nah, seperti gambar di samping Kakak nih adik-adik. Jadi, semua orang dari macam-macam daerah datang dan berkumpul di sana sambil membawa hasil panen mereka untuk melakukan perayaan syukur. Tapi sekarang, Pentakosta yang kita pahami itu lebih kepada hari peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus, atau peringatan hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur kematiannya, atau kita sebut juga dengan Paskah. Jadi setelah 50 hari memperingati hari Paskah, kita habis itu memperingati hari Pentakosta. Nah adik-adik, dalam bacaan kita, semua orang dari macam-macam daerah itu juga datang dan berkumpul di Yerusalem. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Kenapa sih murid-murid Tuhan Yesus ada di Yerusalem? Mereka di Yerusalem sebagai bentuk patuh dan taat akan perintah Tuhan Yesus. Nah, kalau kita baca kembali nih di Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5, Tuhan Yesus melarang mereka buat meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Tuhan Yesus mau mereka menantikan janji Allah bahwa mereka tidak lama lagi dibaptis langsung dengan Roh Kudus. Wah, keren banget ya. Bukan pakai air, tapi Roh Kudus sendiri yang membaptis mereka. Nah, kakak mau tunjukkan satu video ilustrasi tentang Pentakosta pada Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Kita tonton bersama ya, bareng-bareng. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Saat murid-murid berkumpul adik-adik, jreng-jreng. Tiba-tiba terjadi 4 peristiwa penting nih. Tadi apa aja adik-adik? Pertama, pada ayat kedua, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kedua, pada ayat ketiga,
Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di kepala mereka. 3. Pada ayat keempat, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Keempat, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, tahu gak bentuk lidah api itu seperti apa? Pasti adik-adik cukup sering ya lihat lidah api itu seperti nyala api di lilin atau pasang api unggun. Sama nih dengan gambar yang ada di samping kakak. Lidah api yang bertebaran dan hinggap di kepala murid-murid Tuhan Yesus kayak begitu adik-adik. Kalau adik-adik ingat nih, Alkitab itu sering loh menggambarkan Roh Kudus sebagai angin dan api. Nah, kalau simbol angin karena Roh Kudus itu berasal dari kata roh. Roh sendiri artinya sama dengan angin atau nafas. Jadi, roh, angin, nafas. Dan kalau simbol api, karena api ini punya fungsi bisa buat memurnikan, menyucikan, dan menguduskan. Karena itulah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus menunjukkan perubahan hidup. Kuasa Roh Kudus yang diikuti dengan apa tadi? Tiupan angin keras, dan lidah-lidah api juga mau menunjukkan kuasa Allah yang hadir melalui Roh Kudus kepada murid-murid dan membawa perubahan hidup mereka, sehingga berani memberitakan firman Tuhan. Terus, peristiwa-peristiwa tadi juga memberikan makna pengajaran bagi kita bahwa Roh Kudus yang memenuhi murid-murid mengandung pemberian tugas dari Allah supaya mereka boleh memberitakan firman Tuhan dengan berani dan dimengerti oleh semua orang. Kuasa Roh Kudus bekerja melalui bahasa roh dan memberi dampak kepada semua orang pada saat itu, sehingga bisa menerima pengajaran sesuai dengan bahasa asal mereka masing-masing. Bahasa roh di sini adik-adik dipahami bahwa murid-murid dimampukan oleh Roh Kudus buat memberitakan firman Tuhan dengan berbagai bahasa dan mau menegaskan bahwa firman Tuhan harus diberikan kepada semua orang tanpa kecuali. Karena mereka berhak mendengarkan dan menerima Injil Kristus. Contohnya adik-adik, kita itu kan orang Indonesia ya, dan berbahasa Indonesia. Alkitab masuk nih ke Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga apa? Sehingga kita-kita ini nih bisa mengerti apa sih maksud pengajaran Alkitab buat kita. Nah, jadi kalau Alkitab pakai bahasa Indonesia kan memudahkan kita buat mengetahui dan memahami firman Tuhan. Begitu juga dengan orang Inggris. Alkitab mereka pasti berbahasa Inggris ya adik-adik. Jadinya kembali lagi deh ke tadi, kalau firman Tuhan memang harus diberitakan ke semua orang tanpa kecuali. Karena kita dan mereka berhak mendengarkan dan menerima Tuhan dengan bahasa yang dipahami masing-masing. Adik-adik, ternyata Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus di Yerusalem menjadi bagian dari rancangan Allah yang menghendaki Injil Kristus bisa diberitakan, seperti pesan Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang menyatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, karena itulah adik-adik, bacaan Alkitab pagi ini mengajak kita buat merenungkan. Udah belum sih kita merespons kehadiran Roh Kudus dengan benar? Melalui Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, kita kembali diingatkan akan beberapa hal nih adik-adik. Pertama, makna turunnya Roh Kudus kepada murid-murid menunjukkan bahwa Injil Kristus harus diberitakan kepada semua orang. Kedua, kuasa Roh Kudus mampu melakukan berbagai hal yang awalnya tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan orang percaya. Ketiga, setiap orang percaya dipanggil buat merespons hadirnya kuasa Roh Kudus dengan benar. Keempat, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan mengalami perubahan hidup supaya bisa melakukan karya Allah. 5. Allah selalu menyertai setiap orang percaya yang setia memberitakan firman Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi kita tidak boleh takut memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus akan memampukan kita berkarya.
Dan keenam, pemberitaan Injil Kristus tidak selalu direspons dengan baik adik-adik. Tapi dengan bimbingan Roh Kudus kita tidak mudah berhenti dan menyerah memberitakannya. Nah, kakak mau tunjukkan satu video nih adik-adik tentang berani bersaksi atau memberitakan firman Tuhan. Kita tonton sama-sama ya. Lauren adalah anak yang pintar dan berprestasi bagus di sekolah. Dia selalu mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Lauren selalu membuat orang tuanya bangga dan bahagia. Mereka mendorong Lauren untuk selalu rajin belajar. Suatu hari, Lauren mendapat nilai yang tak disangkanya. Nilainya di bawah dari nilai yang biasanya. Hal itu membuatnya sangat sedih dan terganggu. Dia merasa sangat bersalah dan takut mengecewakan papa dan mamanya yang selalu mendukungnya belajar. Teman-teman sekelas Lauren tidak mengetahui bahwa Lauren mendapat nilai yang lebih rendah dari biasanya. Mereka tetap memujinya. Lauren pasti dapat nilai yang paling bagus nih. Iya ya, Wih, keren. hebat. Iya, keren ya. Karena merasa tidak enak dengan teman-teman yang terlanjur memujinya, Lauren pun akhirnya berbohong. Dia berkata kepada temannya bahwa nilainya bagus seperti biasanya. Hari demi hari, perasaan Lauren akan nilainya menurun membebani pikirannya, dan malah membuat nilai-nilainya yang lain ikutan turun juga. Dia mengalami pergumulan yang besar. Di satu sisi, dia ingin mengatakan yang sejujurnya kepada teman-temannya. Tetapi, dia takut teman-temannya akan menjauhinya karena sudah berbohong. Namun, jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia akan terus kepikiran dan merasa cemas. Di rumah, Lauren juga merasa gelisah karena tidak berkata jujur tentang nilainya kepada orang tuanya. Hal itu semakin membuat Lauren tertekan dan merasa bersalah. Suatu hari, Ruth, sahabat dekat Lauren, menyadari bahwa akhir-akhir ini temannya itu selalu murung. Ruth pun menanyakan kepada Lauren, "Lauren, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kok murung terus?" Awalnya, Lauren menolak untuk bercerita kepada Ruth. Namun akhirnya Lauren menceritakan kepada Ruth bahwa dia merasa cemas karena telah berbohong kepada semua orang tentang nilainya. Lauren sudah takut duluan kalau Ruth akan menuduhnya sebagai seorang pembohong. Namun, respon Ruth malah membuatnya terkejut. Ruth tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Lauren, kemudian memeluk Lauren, sahabatnya yang sudah hampir menangis. Lauren, memangnya kenapa kalau nilaimu turun? Kenapa kamu harus berbohong? Aku berteman denganmu juga bukan karena nilaimu bagus kok. Orang tuamu juga pasti maklum kalau nilai kamu kadang tidak seperti yang mereka harapkan. Emangnya orang tuamu akan menghukummu kalau nilaimu menurun? Ya enggak sih, tapi aku merasa nggak enak sama papa dan mama. Mereka sudah susah payah menyekolahkan aku, Ruth. Lauren, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita bagaimanapun diri kita. Kamu jangan menodai kasih Yesus sama kita dengan berbohong karena hal seperti ini, hanya karena kamu merasa tidak enak kepada orang lain. Kenyataan memang tidak selalu menyenangkan seperti yang kita inginkan. Namun, mengatakan kebohongan itu jauh lebih melukai daripada menerima dengan lapang dada. Bukan melukai orang lain saja loh, tapi kamu sendiri juga. Tuh, kamu jadi merasa cemas kan? Udah deh, mulai sekarang mendingan kamu belajar lebih baik lagi. Aku sih yakin, Lauren pasti bisa dapat nilai bagus lagi. Jadi, jangan bohong lagi ya. Kamu yakin, Ruth? Aku bisa kembali seperti dulu lagi. Aku nggak tahu harus bagaimana dengan rasa bersalahku ini. Aku malu pada semuanya. Ya ampun, Lauren. Sini deh. Kita berdoa bareng, biar kamu merasa lebih tenang. Oke? Oke, Ruth. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan untuk belajar yang telah Kau berikan kepada kami. Saat ini, sahabatku Lauren sedang bergumul dan memohon pengampunan atas kesalahan yang dia lakukan. Kiranya Engkau mengampuninya dan membukakan jalan kedamaian ke dalam hatinya, sehingga dia semakin mengenal-Mu dan tidak melakukan kesalahannya lagi. Bebaskan dia dari rasa bersalah yang terus-menerus, agar dia dapat memulai hidup baru dengan selalu mempercayakan apapun kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya Ruth, kamu benar. Aku lega sekarang. Nanti aku mau minta maaf dan menceritakan yang sebenarnya juga deh sama mama dan papa, sama teman yang lain juga. Nah gitu dong.
Ya udah, sekarang ke kantin yuk. Laper nih habis dengar ceritamu. Traktir aku ya. Ih, dasar kamu Ruth. Hahaha. Jadi adik-adik, video tadi menceritakan tentang seorang anak perempuan, namanya siapa tadi? Lauren, yang awalnya tidak berani berkata benar atau jujur karena mendapatkan nilai yang jelek kepada orang tua dan teman-temannya. Tapi setelah mendengarkan perkataan Ruth supaya berani berkata benar dan tidak takut lagi buat bilang ke orang tua dan teman-temannya, Lauren akhirnya menjadi berani ya adik-adik. Nah, di video tadi itu bukan hanya Lauren yang memiliki keberanian, tapi Ruth juga berani memberitakan firman Tuhan kepada Lauren. Dan bukan hanya karena Ruth, Lauren menjadi berani, tapi bimbingan Roh Kuduslah dalam diri Lauren. Roh Kudus memampukan Lauren dan Ruth buat berani adik-adik. Nah, kalau Lauren dan Ruth aja bisa, apalagi adik-adik kan? Nah, selain contoh video tadi, adik-adik juga bisa memberitakan firman Tuhan dengan cara contohnya pas melihat teman-teman lagi berantem nih, dua-duanya teman adik-adik. Nah, kita harus tetap berani melerai dan menegur mereka. Atau buat adik-adik yang kelas AK dan AT yang udah sekolah nih, terus lihat ada teman yang menyontek pas ulangan, adik-adik harus berani melapor ke guru dan menegur teman itu biar dia tidak mengulanginya lagi adik-adik. Atau pas masa pandemi kayak begini adik-adik, pemerintah meminta kita buat melakukan 3M. Apa aja adik-adik? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kalau tidak penting banget nih adik-adik, kita juga sebaiknya di rumah aja, atau istilahnya apa tuh, stay at home ya, jangan pergi atau jalan-jalan keluar rumah. Kalau mama papa atau teman-teman ajak adik-adik buat pergi, adik-adik harus berani menolak dan bilang dengan sopan juga ya, kalau sekarang masih masa pandemi, tidak boleh keluar kemana-mana. Tapi kalau penting banget nih, kita harus tetap melakukan 3M tadi ya adik-adik. Nah, di sini siapa yang mau dan berani memberitakan firman Tuhan seperti itu? Ayo, siapa nih? Kita semua dong ya, kakak dan adik-adik harus mau, harus berani dan harus siap. Makanya nih adik-adik, memberitakan Injil Kristus itu tidak mudah. Sama sekali tidak mudah kan? Karena memang butuh keberanian dari diri kita masing-masing. Jadi setiap kita harus membuka diri supaya Roh Kudus masuk memenuhi hati, pikiran dan jiwa kita. Karena hanya dengan bimbingan Roh Kudus kita bisa memiliki keberanian dan kemampuan seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Caranya gimana sih Kak? Dengan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, bisa melalui berdoa, membaca Alkitab, dan ikut ibadah sekolah minggu seperti saat ini. Hubungan yang baik dengan Tuhan bisa melalui berdoa, membaca Alkitab, dan ikut ibadah sekolah minggu seperti saat ini. Jadi adik-adik, marilah kita berani dan siap memberitakan firman Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada. Memberitakan firman Tuhan tidak selalu mudah dan diterima dengan baik oleh banyak orang. Tapi saat kita tetap setia, Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan, kekuatan, dan keberanian buat terus lanjut bersaksi. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai dan memenuhi kita. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu yang diambil dari Gita Bakti 46 yang berjudul Tuhan Yesus Sungguh Sayang, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman
lagi ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Kiranya Engkau terus memberkati ibadah kami hingga akhirnya. Bapa, kami telah membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sebagian kecil dari firman. Kiranya Engkau dengan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah firman-Mu boleh diam dan menetap di hati dan pikiran kami selalu. Ya Bapa, dalam doa syafaat ini kami mau mendoakan gereja kami, GPIB Trinitas. Engkau memberkati mulai dari pendeta, penatua dan diaken, hingga jemaat biasa seperti kami. Kiranya GPIB Trinitas boleh tumbuh dan kembang bagi kemuliaan Engkau sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati presiden hingga rakyat kecil seperti kami. Kiranya Indonesia boleh selalu berada dalam naungan sayap-Mu. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang sedang sakit penyakit, baik secara fisik maupun batin. Engkau yang menjamah dan memulihkan mereka sehingga boleh kembali beraktivitas seperti kala. Tetapi ya Bapa, kiranya dalam keadaan sakit penyakit pun kami boleh tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau memperhatikan setiap kami, pribadi lepas pribadi, dijangkau oleh pandangan-Mu. Banyak doa permohonan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi Engkau Bapa, kami percaya lebih dulu telah mengetahuinya. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, berkuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebentar kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita dan menyanyikan lagu yang diambil dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi, bait yang pertama dan yang kedua. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan kami dapat berguna bagi orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Berkati juga tangan-tangan baik yang sudah memberi maupun yang belum ya Tuhan. Kiranya bagi yang belum memberi, di lain waktu bisa diberi kesempatan ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu yang diambil dari Kidung Ceria 267 yang berjudul Siapa yang Berpegang, bait yang pertama. Adik-adik, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai adik-adik sekalian, kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.